Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Inu Hikmatugraha di Inu Channel. Hari ini saya akan membahas mengenai materi mata pelajaran matematika yaitu trigonometri. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke menu. Adapun menu atau agenda pada video kali ini, yang pertama ada identitas, yang kedua ada KI atau KD pembelajaran, yang ketiga ada materi, yang keempat contoh, yang kelima evaluasi, dan yang keenam finish. Marilah kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu identitas terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inu Hikmatugraha, NPM 222151077 dari kelas 2022C, jurusan Pendidikan Matematika, mata kuliah TIK dan Media Pembelajaran. Video ini saya buat untuk menuntaskan mata kuliah TIK dan Media Pembelajaran, yaitu proyek ulangan akhir semester genap semester 2. Next, kita klik here. Selanjutnya adapun KI dan KD pembelajaran. Pada materi kali ini saya mengambil materi tentang trigonometri. Adapun materi atau KI atau KD pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, yang kedua memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, kita klik here. Next, kita masuk ke materi teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu trigonometri, apa itu identitas trigonometri. Dilihat dari definisinya, identitas trigonometri adalah kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Pada identitas trigonometri dikenal istilah sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ketiganya ini akan menjadi dasar dalam beberapa rumus matematika. Jadi intinya, trigonometri atau identitas trigonometri yaitu akan mengenal lebih dalam mengenai sinus, kosinus, tangen, dan nantinya akan berlanjut menjadi kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, kita next, klik here. Nah, di sini ada nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ketika ada sin alfa, maka sudut 0 derajat, yaitu sin alfanya itu 0, sudut 30 derajat, sin alfanya itu 1/2, sudut 45 derajat, sin alfanya itu setengah akar 2, sudut 60 derajat, sin alfanya 1/2 akar 3, dan sudut 90 derajat, sin alfanya 1. Selanjutnya, cos alfa. Untuk 0 derajat, cos alfanya yaitu 1. Untuk 30 derajat, cos alfanya yaitu 1/2 akar 3. Untuk 45 derajat, cos alfanya yaitu 1/2 akar 2. Untuk 60 derajat, cos alfanya 1/2. Dan untuk 90 derajat, cos alfanya yaitu 0. Lanjut, untuk tangen. Sudut 0 derajat, untuk tangannya yaitu 0. Sudut 30 derajat, tangen alfa sama dengan 1/3 akar 3. Untuk sudut 45 derajat, tangen alfanya itu 1. Untuk 60 derajat, tan alfanya itu akar 3. Dan untuk 90 derajat, tan alfanya itu tak terhingga, teman-teman. Teman-teman bisa hafal nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, karena kedepannya teman-teman akan menggunakan rumus ini untuk belajar tentang trigonometri. Kita klik here. Nah, adapun rumus identitas trigonometri, yang pertama ketika ada
identitas trigonometri yang merupakan korelasi kebalikan, teman-teman bila mana menjumpai sin alfa, itu bisa diubah teman-teman menjadi 1 per cos alfa. Begitu pula dengan cos alfa dan tan alfa. Ketika bertemu dengan cos alfa, maka bisa berubah menjadi 1 per sekan alfa. Dan tan alfa dapat berubah menjadi 1 per kotangan alfa. Selanjutnya yang kedua, identitas trigonometri yang merupakan korelasi komparasi atau perbandingan. Ketika ada tan alfa dan kotangan alfa, tan alfa itu bisa berubah menjadi sin alfa per cos alfa, dan kotangan alfa bisa berubah menjadi cos alfa per sin alfa. Yang ketiga, identitas trigonometri yang merupakan teorema Pythagoras. Ketika ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, itu dapat menjadi 1 ya teman-teman. Next, kita klik here. Baik teman-teman, selanjutnya ada konsep identitas trigonometri. Teman-teman harus mengetahui nih konsep-konsep tentang identitas trigonometri. Yang pertama ada 1 per sin alfa itu sama dengan kosekan alfa. Selanjutnya 1 per cos alfa itu sama dengan sekan alfa. Selanjutnya 1 per tan alfa itu sama dengan kotangan alfa. Selanjutnya tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Kotangan alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Dan sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Selanjutnya ada kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Selanjutnya ada sin kuadrat alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1. Selanjutnya ada tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Selanjutnya ada kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Selanjutnya ada sin 2 alfa ditambah 2 sin alfa cos alfa. Selanjutnya ada cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Selanjutnya ada cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Selanjutnya ada cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Dan ada tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Selanjutnya ada cos 4x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x. Selanjutnya ada cos 4x itu sama dengan 1 dikurangi 2 dikali 2 sin x cos x kuadrat. Selanjutnya ada cos 4x sama dengan 1 dikurangi 8 sin kuadrat x cos kuadrat x. Selanjutnya ada cos 4x itu sama dengan 1 dikurangi 8 sin kuadrat x dikali 1 dikurangi sin kuadrat x. Dan yang terakhir ada cos 4x itu sama dengan 1 dikurangi 8 sin kuadrat x ditambah 8 sin 4x. Nah, teman-teman bisa pahami tentang konsep identitas trigonometri karena kedepannya teman-teman dapat menyelesaikan soal-soal tentang trigonometri, khususnya tentang konsep identitas trigonometri menggunakan konsep-konsep yang ada di bawah ini. Next. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di dalam contoh soal terdapat 2 latihan atau 2 soal, yaitu yang pertama sin alfa sama dengan 12 per 13. Dengan alfanya itu sudut lancip. Maka yang ditanyakan adalah cos alfa. Dan nomor yang kedua yaitu tan alfa sama dengan 3. Dengan alfa sudut lancip. Maka sin alfa sama dengan... Nah, teman-teman bisa pause dulu video ini dan langsung mencoba mengerjakan. Next, kita akan kerjakan bareng-bareng. Oke. Kita klik here. Lanjut. Untuk nomor 1, sin alfa sama dengan 12 per 13. Dengan alfa sudut lancip. Maka yang ditanyakannya itu adalah cos alfanya berapa. Di dalam soal sudah diketahui bahwa sin alfanya itu 12 per 13. Sebelumnya kita mengetahui bahwa sin alfa itu memiliki rumus depan per miring. Otomatis 12 itu depan dan 13 itu miring. Lalu untuk mencari cos alfa, kita membutuhkan sampingnya. Maka kita dapat mencari samping dengan menggunakan Pythagoras. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Samping sama dengan akar miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Maka samping sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Maka samping sama dengan
akar 169 dikurangi 144. Maka samping sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Maka cos alfa yaitu 5/13. Kenapa cos alfa itu 5/13? Karena cos alfa itu memiliki rumus samping per miring. Sampingnya itu sudah diketahui oleh kita semua, itu 5, dan miringnya itu 13, dari sin alfa sama dengan 12/13. Maka dapat disimpulkan bahwa cos alfa untuk soal nomor ini yaitu 5/13. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu tan alfa sama dengan 3 dengan alfa sudut lancip. Maka sin alfa sama dengan, nah, di sini diketahui bahwa tan alfa sama dengan 3, dan yang ditanyakan dalam soal ini yaitu sin alfa itu berapa. Kita masukkan ke dalam penyelesaian bahwa tan alfa itu sama dengan 3. Kita ingat bahwa tan itu memiliki rumus depan per samping. Dan 3 itu memiliki penyebut yaitu 1, tapi tidak ditulis. Ketika kita tuliskan bahwa si tan alfa sama dengan 3 itu sama dengan 3/1, karena 3 memiliki penyebut 1 tapi tidak dituliskan. Maka kita memperoleh bahwa depannya itu 3 dan sampingnya itu 1. Untuk mencari sin alfa kita membutuhkan miringnya, teman-teman. Nah, kita dapat mencari miring dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kita masukkan ke dalam rumus. Miring sama dengan akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Miring sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Miring sama dengan akar 9 ditambah 1. Miring sama dengan akar 10. Diketahui bahwa miringnya itu akar 10, maka kita masukkan ke dalam rumus sin alfa. Sin alfa itu rumusnya depan per miring. Depannya kita sudah mengetahui yaitu 3, dan miringnya akar 10. Kita masukkan jadi 3/10. Nah, untuk akar, ketika akar terdapat di penyebut, itu tidak boleh, teman-teman. Maka untuk menghilangkan akar di penyebut, kita kalikan sekawan akarnya. Nah, jadi 3 per akar 10 dikali akar 10 per akar 10, hasilnya itu 3/10 akar 10. Karena akar 10 dikali akar 10 itu akarnya hilang, teman-teman. Jadi tinggal 10. Jadi otomatis hasilnya 3/10 akar 10. Maka dapat disimpulkan bahwa sin alfa untuk soal nomor ini yaitu 3/10 akar 10. Next. Oke, di sini ada sedikit evaluasi ataupun sedikit latihan soal buat teman-teman. Soal yang pertama, jika cos alfa sama dengan C dengan alfa sudut lancip, maka sin alfa itu sama dengan. Dan yang kedua, jika tan alfa sama dengan T dengan alfa sudut lancip, maka sin alfa itu sama dengan. Teman-teman bisa mengerjakan latihan soal ini. Next video saya akan membuat cara penyelesaian dan kita bahas bareng-bareng. Next, klik here dan finish. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan materi pada kesempatan kali ini sudah selesai. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sendiri meminta maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.